maupun rohani. Bahkan nih guys, sejak kecilnya ia terbiasa untuk berdoa rosario setiap malam. Barto mulai meragukan kebenaran iman Katoliknya. Ia memutuskan untuk turun ke jalan, mengikuti demonstrasi anti-paus, dan bergabung dalam sekte sesat, bahkan menjadi imam satanis. Tapi nih, walau mendapat posisi yang bagus di sekte tersebut, namun ia nggak bahagia guys. Guys, sebenarnya ragu pada iman itu salah nggak sih? Nggak salah kok, malah sangat wajar. Tapi jangan sampai ketika ragu kita malah mundur dan menjauh dari gereja. Contohnya, mungkin ada yang ragu, masa hosti itu beneran tubuh dan darah Kristus sih? Kan itu cuma lambang doang. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 5 Oktober. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Beato Bartolomeus Longo. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal sekitar pertengahan abad ke-19 di Italia. Hiduplah seorang anak muda bernama Bartolomeus Longo dalam keluarga dokter Katolik yang cukup kaya. Karena latar belakang keluarganya ini, Barto mendapat pengetahuan yang cukup intensif, baik dari segi pengetahuan umum di sekolah maupun rohani. Bahkan nih guys, sejak kecilnya ia terbiasa untuk berdoa rosario setiap malam. Di sekolah, Barto juga dikenal sebagai seorang yang sangat cerdas dan dapat melakukan segala hal, lebih-lebih dalam hal musik. Ia pun berhasil lulus sekolah menengah tahun 1858 dan berkeinginan untuk studi hukum. Awalnya karena situasi politik negara lagi nggak stabil, Barto memutuskan untuk belajar private dan baru bisa masuk ke Universitas Naples pada tahun 1861. Nah, pada saat itu sebenarnya ada permainan politik yang cukup alot guys di Italia. Ada beberapa politisi nasionalis yang kemudian melihat Paus sebagai antagonis dalam menumbuhkan semangat nasionalisme Italia. Kesalahpahaman ini terus berkembang dan menumbuhkan gerakan anti-klerus yang besar di tengah masyarakat. Selain itu, ajaran sesat spiritualisme dan okultisme juga mengambil kesempatan untuk memperluas paham di tengah masyarakat guys. Oh ya, jadi buat yang belum tahu tentang spiritualisme dan okultisme, kalau okultisme itu kita sebut perdukunan ya. Nah, kalau spiritualisme, ajaran ini meniru ritual-ritual gereja guys. Mereka mengangkat pastor mereka sendiri dan komunikasi mereka itu bukan ke Tuhan, melainkan ke roh jahat atau iblis. Ngeri ya? Gerakan anti-klerus dan paham ajaran sesat ini ternyata menyerang dan menyusup ke lembaga-lembaga pendidikan, termasuk juga Universitas Naples. Dan salah satu mahasiswa yang terpapar adalah Bartolomeus Longo. Laki-laki kelahiran 11 Februari 1841 ini tercuci otaknya setelah mengikuti kelas filsafat yang dibawakan oleh seorang mantan pastor. Barto mulai meragukan kebenaran iman Katoliknya. Ia memutuskan untuk turun ke jalan, mengikuti demonstrasi anti-paus, dan bergabung dalam sekte sesat, bahkan menjadi imam satanis selama sekitar 1,5 tahun loh. Gila ya? Tapi nih, walau mendapat posisi yang bagus di sekte tersebut, namun ia nggak bahagia guys. Ya mungkin di awal-awal happy lah bisa bebas melakukan apa yang dia mau. Tapi lama-kelamaan ia menyadari kalau ada yang nggak beres dengan mentalnya sendiri. Ia mulai sering mengalami depresi, gugup, bingung, dan cemas tanpa sebab. Dan semuanya ini sangat mengganggunya. Laki-laki asal Latiano ini kemudian menceritakan permasalahannya itu kepada salah seorang sahabatnya, Profesor Vincenzo Pepe, yang adalah seorang Katolik taat. Lewat perbincangannya dengan Pepe, perlahan Barto ditarik kembali kepada iman Katolik. Pepe sendiri kemudian memperkenalkannya dengan seorang imam Dominikan bernama Pastor Alberto Radente OP yang kemudian mendorongnya untuk berdevosi rosario. Dari titik tersebutlah Barto kembali ke jalan yang benar guys. Ia kemudian menyelesaikan studi hukumnya dan lulus tanggal 12 Desember 1864 sebagai seorang pengacara. Tak lama setelahnya ia mendapat pembagian harta warisan yang cukup besar sepeninggal ayahnya bertahun-tahun silam. Warisan tersebut berupa sejumlah properti keluarga dan uang 5.000 lira yang pada saat itu jumlahnya sangat besar guys. Ia kemudian menggunakan semua hartanya itu untuk membiayai kebutuhan orang-orang sakit.
Ini pertobatan yang sangat luar biasa kan ya. Hidupnya kini berfokus hanya kepada Tuhan. Ia sendiri terpanggil untuk bergabung dengan Ordo Ketiga Dominikan atau TOSD pada tahun 1871 dan mulai dipanggil sebagai Fratel Rosario atau Bruder Rosario. Untuk menebus kemurtadannya, Barto pergi ke daerah kumuh di Naples bersama beberapa imam untuk melayani dan beramal kepada orang-orang di sana. Beberapa waktu setelahnya, ia bertemu dengan seorang janda muda bernama Kontes Maria Anna Franararo yang waktu itu berusia 27 tahun. Bruder kemudian diminta untuk menjadi guru bagi 5 anaknya dan dari sini relasinya semakin dekat dengan Kontes layaknya seorang saudara. Suatu saat, Barto diminta tolong oleh Kontes untuk pergi ke lembah Pompei dalam rangka mengurus salah satu propertinya. Setelah sampai di sana, Barto cukup kaget guys, karena kualitas hidup orang-orang bisa dibilang sangat buruk. Pendidikan mereka rendah di segala hal, termasuk juga agama, sehingga banyak bandit berkeliaran di daerah itu. Ya di sana sih ada gereja guys, di paroki Salvatore, tapi udah bobrok banget dan gak terawat dari tahun 1093. Barto pun tiba-tiba mengingat janji Santo Dominikus. Dia yang menyebarkan Rosario akan diselamatkan. Sehingga ia terpanggil untuk menyebarkan devosi Rosario kepada warga lokal yang tidak berpendidikan tersebut. Sambil mengerjakan pekerjaannya, Barto mengajar katekismus dan doa Rosario yang adalah devosi penting bagi seorang Dominikan. Gak jarang kunjungannya ke rumah-rumah itu ditolak guys. Tapi ia tidak pantang menyerah. Barto terus memutar otak dalam pewartaan dan akhirnya cukup berhasil setelah mengadakan event-event menarik seperti festival. Pada tahun 1873, ia mendirikan biara Our Lady of Rosary di Pompei dan satu persatu peziarah berdatangan. 2 tahun setelahnya, biaranya juga dihadiahi lukisan Bunda Rosario, walau bentuknya nggak terlalu bagus karena udah cukup usang guys. Pelayanannya ini kemudian disetujui oleh Bapak Uskup setempat. Bahkan, Monsinyur memintanya untuk membangun sebuah gereja baru yang kini kita kenal dengan Basilica Our Lady of the Most Holy Rosary of Pompei yang selesai sekitar tahun 1901. Atas saran dari Paus Leo ke-13, Barto juga kemudian menikahi Countess pada tanggal 1 April 1885. Namun mereka tetap sebagai saudara guys, atau seumur hidup selibat. Tahun 1887, Barto mendirikan panti asuhan bagi anak perempuan dan 5 tahun setelahnya ia mendirikan lembaga penampungan bagi anak-anak narapidana. Tapi ternyata guys, pelayanan yang luar biasa ini nggak lepas juga dari nyinyiran orang lain loh. Ada yang mengatakan kalau dia ini gila, ada yang bilang kalau dia ngambil untung dari pekerjaan tersebut, ada yang bilang juga kalau uang donasi dan sebagainya itu masuk kantongnya sendiri dan macam-macam lah. Tapi semua tuduhan ini ia patahkan ketika tahun 1906 ia menyerahkan seluruh properti biara kepada tahta suci. Setelah lama menderita berbagai penyakit, Barto kemudian meninggal pada tanggal 5 Oktober 1926 di Pompei, sekitar 2 tahun setelah istrinya meninggal dunia. Ia kemudian dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1980 dan hingga saat ini disebut juga Rasul Rosario. Nah teman-teman, ada hal menarik nih dari kisah hidupnya, yaitu ketika ia meninggalkan Tuhan. Barto berasal dari keluarga yang sangat taat guys, tapi pada saat berkuliah ia dengan mudah terpapar paham ajaran sesat, sehingga mulai ragu akan kebenaran imannya sendiri dan berujung dengan meninggalkan gereja. Guys, sebenarnya ragu pada iman itu salah nggak sih? Nggak salah kok, malah sangat wajar. Tapi jangan sampai ketika ragu kita malah mundur dan menjauh dari gereja. Justru ketika ragu kita harus selidiki keraguan tersebut. Bagaimana kebenarannya? Contohnya mungkin ada yang ragu, masa hosti itu beneran tubuh dan darah Kristus sih? Kan itu cuma lambang doang. Nggak apa-apa, coba diselidiki bagaimana kebenarannya menurut kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Karena dasar iman kita bertumpu pada 3 hal tersebut guys. Bisa searching juga berbagai mukjizat ekaristi dari ratusan tahun lalu di mana hosti itu pernah juga menjadi darah dan sebagainya. Pada intinya ya kita belajar dan eksplor hal-hal baru yang kita nggak tahu, yang kita ragukan.
Lewat pengalaman Beato Barto, kita diingatkan kalau ragu terhadap iman itu nggak masalah, tapi jangan sampai kita langsung menarik diri tanpa mempelajari lebih dalam hal yang kita ragukan itu. Masa kita harus murtad dulu terus baru kembali? Iya kalau kembali, kalau enggak. Nah oleh karena itu, mari kita mohon doa dari Beato Bartolomeus Longo supaya menguatkan kita ketika kita dalam keraguan akan iman, sehingga kita dapat melakukan tindakan yang bijak. Beato Bartolomeus, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Beato Bartolomeus Longo. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Zaijian!